Kalau untuk yoku, daitai, takusan, skoshi, amari, zenzen ini adalah pola yang ke-7 di sini. Oke. Di sini ada yoku, daitai, takusan, skoshi, amari atau zenzen. Ya, nanya nih maseng. Nah, di sini ada ya dengan akhiran bentuk negatif ya. Kalau ada amari, zenzen itu bentuk negatif. Nah, sedangkan yang sebelumnya di sini ada yoku, daitai, skoshi, skoshi itu takusan, skoshi itu positif ya, lebih cenderung ke positif. Dan apakah ini ya, kalau untuk yoku, daitai, takusan, skoshi, amari, zenzen ini adalah suatu kata keterangan. Keterangan. Nah, kata keterangan di sini adalah kata keterangan yang menerangkan suatu sifat atau kondisi ya, juga bisa menyatakan suatu kuantitas atau frekuensi ya. Jadi tergantung kosakata di sini keterangan masing-masing ya. Contohnya yang pertama di sini ada yoku. Yoku ini bisa diartikan dengan baik, dengan baik atau sering. Nah, sedangkan daitai artinya sebagian besar. Nah, untuk takusan banyak. Nah, ini menyatakan kuantitas. Untuk skoshi sedikit. Nah, untuk amari ya itu juga sama. Amari tidak begitu. Tidak begitu. Tentunya harus dengan bentuk negatif. Kalau sedangkan zenzen sama sekali. Sama sekali tidak ya. Atau tidak sama sekali. Nah, oke. Jadi kata-kata di sini menerangkan apa? Kuantitas ya, atau frekuensi, banyaknya atau sedikitnya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya untuk yoku. Yoku itu ya itu prosentasenya itu sekitar 90 ke atas ya, atau 80 ke atas. Nah, karena yoku apa? Dengan baik atau sering, seperti itu. Sama halnya dengan takusan, banyak, seperti itu. Ya, jadi contohnya untuk yoku, nihon no uta o yoku kikimasu, bisa diartikan sering mendengarkan ya. Ini ditaruh sebelum kata kerja boleh ya. Sering mendengarkan atau mendengarkan dengan baik lagu Jepang, seperti itu. Atau sering mendengarkan lagu Jepang. Sering mendengarkan lagu Jepang. Uta itu lagu. Nah, atau ya, lagu. Sering mendengarkan atau mendengarkan dengan baik uta atau lagu Jepang. Nah, untuk takusan ini sama dengan yoku ya. Tapi perbedaannya di sini ada banyak ya. Banyak dengan baik atau sedikit. Ini hanya prosentasinya saja. 90 ke atas ya. Takusan itu artinya banyak. Okane ga takusan arimasu contohnya. Berarti mempunyai banyak uang. Okane itu uang. Ya, mempunyai banyak uang. Ingat, kalau prosentasenya itu yoku dan takusan itu lebih condong 90% ke atas. Nah, sedangkan daitai itu di bawahnya, sebagian besar. Bukan berarti banyak, tapi sebagian besar. Ya, 75% ke atas lah boleh dibilang seperti itu. Daitai contohnya, watashi wa nihongo ga daitai wakarimasu. Ya, nihongo ga daitai wakarimasu. Ya, sebagian besar mengerti bahasa Jepang. Berarti dia itu sekitar 80% mengerti tentang bahasa Jepang. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya ada skoshi. Ya, skoshi. Skoshi samui desu kara. Ya, skoshi itu sedikit. Ya, jadi
prosentasenya itu 30% ke bawah. Sedikit karena sedikit dingin koyo nomimasu, minum kopi, seperti itu. Ya. Dia mempunyai perasaan sedikit, ya, kondisi sedikit dingin, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada amari atau zenzeng. Di sini ada zenzeng juga. Perbedaannya apa? Nah, di sini kalau zenzeng itu sama sekali 0, ya, 0%. Sedangkan amari ada sedikit di bawah skoshi, di atas zenzeng. Bisa 10%, 15, tapi tidak sampai 30%. Hanya ada sedikit saja, ya, lebih dari sedikit, ya, kurang dari sedikit maksud saya. Jadi contohnya, watashi wa nihongo ga ammari wakarimasen. Saya tidak begitu mengerti bahasa Jepang. Bukan berarti sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang, 0%, bukan. Tapi dia mengerti. Walaupun hanya bisa mengatakan watashi wa nihonjin desu, misalkan. Nah, untuk yang berikutnya di sini, ya, ada zenzeng. Zenzeng nanyani maseng. Ingat, ya, kalau zenzeng dan amari itu harus bentuk negatif belakangnya. Contohnya, watashi wa nihongo ga zenzeng wakarimasen. Ingat, di sini ada maseng, ini ada wakarimasu, ya. Wakarimasen, zenzeng wakarimasen, amari wakarimasen. Berarti saya sama sekali, ya, sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi dia itu sama sekali berarti 0%. Tidak mengerti tentang bahasa Jepang. Tapi kalau amari itu sedikit mengerti. Contohnya lagi, watashi wa amari kohi ga suki ja arimasen. Saya tidak begitu suka kopi, tapi belum tentu dia sama sekali tidak atau 0% benci, ya. Tapi dia hanya suka sedikit, gitu. Tapi kalau zenzeng itu sama sekali. Kalau minum mungkin muntah-muntah, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi ingat, untuk kata keterangan di sini adalah kata keterangan untuk menerangkan suatu kuantitas, ya. Kuantitas juga bisa menyatakan suatu sifat atau kondisi yang sedikit dan lain-lain. Seperti itu, ya. Oke. Ya. Untuk di bab 9 kita sudah selesai. Silakan di review sendiri masing-masing. Ya, semakin paham, ya. Nah, sang gambatte, kita lanjut ke pola yang berikutnya.